Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Oktafrina Wridanastiti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan aksi perubahan tentang peningkatan capaian pengelolaan pengaduan melalui optimalisasi pemanfaatan database pengelolaan pengaduan. Mari kita simak. Pengelolaan pengaduan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2022. Pengadu dapat menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan antara lain Kementerian ATR BPN telah membangun sistem informasi pengelolaan pengaduan berupa aplikasi tuntas, serta call center yang terintegrasi dengan kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan, namun dengan output dashboard dan database secara terpisah. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga mengelola pengaduan yang diterima melalui aplikasi Span Lapor. Namun demikian, database dan dashboard ini tidak terintegrasi dan belum bisa optimal untuk dimanfaatkan dalam rangka pemantauan dan pelaporan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Untuk itu, perlu dibangun database yang terintegrasi dan dashboard yang dapat mempermudah dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pembangunan aplikasi ini merupakan optimalisasi dari aplikasi Tuntas dan OCA dengan memanfaatkan tiket pengaduan sebagai primary key. Penambahan atribut data antara lain subkategorisasi pengaduan, tanggal jatuh tempo pengaduan, ringkasan penyelesaian pengaduan, scan dokumen penyelesaian pengaduan yang terhubung dengan arsip yang dikelola oleh unit kearsipan. Database dan dashboard yang telah dibangun disertai dengan warning penyelesaian pengaduan, yaitu pemberian tanda pada pengaduan yang akan melewati jangka waktu atau telah melewati jangka waktu penyelesaian pengaduan. Pengaduan yang diterima oleh pengelola pengaduan melalui kanal-kanal pengaduan diinput dalam aplikasi monitoring pengaduan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh pengelola pengaduan dan didistribusikan dengan memperhatikan substansi pengaduan, pengaduan dengan permasalahan yang sama, dan pengaduan yang sama yang diterima sebelumnya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan distribusi pengaduan ini, pengelola pengaduan dapat merujuk pada database pengaduan yang telah dibangun. Input dari database antara lain berupa dashboard yang menyajikan beragam informasi sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, antara lain dashboard utama yang menggambarkan posisi tindak lanjut pengaduan untuk menentukan prioritas penyelesaian pengaduan. Dashboard frekuensi objek pengaduan untuk menampilkan frekuensi suatu objek menjadi objek aduan. Tujuannya agar pengelola pengaduan menjadikan kasus dimaksud sebagai prioritas penanganan agar tidak berpotensi viral. Dashboard frekuensi kategorisasi memberikan kemudahan bagi pengelola media sosial untuk mendapatkan bahan konten media sosial, serta sebagai daftar inventarisasi masalah untuk penyelesaian permasalahan tiap kategori dengan eskalasi kebijakan. Dashboard objek wilayah dan status wilayah memberikan informasi pengaduan tiap wilayah dan tindak lanjutnya, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan pengaduan pada tiap wilayah. Dashboard tindak lanjut unit kerja menampilkan informasi tindak lanjut pengaduan tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan pengaduan tiap direktorat atau sekretariat Direktorat Jenderal. Implementasi dari aksi perubahan yaitu 1. Database yang dibentuk menjadi rujukan pengelola pengaduan menyelesaikan pengaduan serupa. 2. Sebagai bahan untuk menyusun agenda setting publikasi. 3. Sebagai bahan penyusunan laporan penyelesaian pengaduan. 4. Sebagai daftar inventarisasi masalah. 5. Sebagai rujukan prioritas penanganan pengaduan dengan memperhatikan frekuensi dan jangka waktu penyelesaian pengaduan. 6. Menghitung jatuh tempo penyelesaian pengaduan sehingga pengelola pengaduan dapat memberikan kepastian penyelesaian pengaduan. 7. Menampilkan timeline penanganan pengaduan. 8. Pemberkasan arsip penyelesaian pengaduan. Lalu, bagaimana database dan dashboard ini bisa meningkatkan capaian pengelolaan pengaduan?
Dengan adanya database ini, pengelola pengaduan dapat merujuk pada pengaduan serupa dalam distribusi dan penyelesaian pengaduan, sehingga potensi penyelesaian pengaduan menjadi lebih cepat. Dengan adanya dashboard, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, pimpinan lebih mudah memantau kinerja pengelolaan pengaduan, sehingga masing-masing unit kerja lebih aware terhadap penyelesaian pengaduan. Ini ada kolaborasi antara Saudari Aryani Nastia dan Sukma Octavia Gina berfokus perbaikan tata kelola pengaduan masyarakat. Ini juga tidak kalah penting, karena pelayanan kita yang pada prinsipnya, pada intinya adalah melayani masyarakat. Nah, apa yang kita layani tentunya tidak semuanya puas. Apa yang kita layani tidak semuanya bisa kita puaskan secara segera. Nah, pasti ada hambatan-hambatan yang menyebabkan adanya aduan-aduan. Nah, pengaduan-pengaduan ini kalau kita tidak administrasikan dengan baik, kemudian kita tanggapi dengan baik, maka akan berdampak bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap institusi kita akan menurun. Jadi dengan aksi perubahan yang berkolaborasi Mbak Dia dan Mbak Sukma ini, saya rasa sangat penting, ya, sangat penting untuk kita aktualisasikan juga. Jadi saya berharap 3 aksi perubahan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah oleh para peserta PKA dan PKP ini benar-benar bisa memberikan dampak perubahan, tentunya perubahan ke arah positif. Jadi aksi perubahan buat kita mengerti bahwa perubahan itu suatu keniscayaan. Jadi harus kita berubah dari yang ada sekarang ke arah yang lebih baik. Demikian, selamat buat berempat. Semoga apa yang kalian dapatkan dalam PKA dan PKP itu akan menambah motivasi kerja, bagaimana meningkatkan kinerja, baik kinerja pribadi maupun kinerja tim, dan pada umumnya kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semi Ardian selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah memberikan dukungan dan apresiasi kolaborasi aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh Saudari Aryani Nastia selaku Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Mbak Sukma Octavia selaku Kepala Subbagian Umum dan Informasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, di mana aksi perubahan yang dilaksanakan berfokus pada perbaikan tata kelola penanganan pengaduan sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam mewujudkan peningkatan kualitas penanganan pengaduan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen komplain merupakan suatu hal yang tidak bisa kita kesampingkan, karena manajemen komplain handling merupakan indikator terpenting dalam tata kelola pelayanan publik. Inovasi dan pengembangan dalam mewujudkan pengelolaan pengaduan yang lebih baik terbuka lebar bagi seluruh pegawai dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia selaku Kabak Kepegawaian dan Umum dan juga mentor dari Mbak Sukma selaku Kasubag Umum dan Informasi di Setdijen PHPT. Dalam hari ini saya ingin menyatakan dukungan saya dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap aksi perubahan yang sudah diinisiasi oleh Mbak Sukma terkait pembangunan aplikasi monitoring penanganan pengaduan di lingkungan Setdijen PHPT. Banyak pencapaian dan juga kemajuan yang sudah dilakukan oleh Mbak Sukma selaku Kasubag Umum dan Informasi, terutama terkait penanganan pengaduan. Salah satunya dengan munculnya aplikasi ini diharapkan penanganan pengaduan di lingkungan Setdijen PHPT maupun juga di Direktorat Jenderal PHPT secara keseluruhan bisa lebih cepat dan lebih terarah penyelesaiannya, dan juga harapannya bisa menjadi rujukan bagi penanganan pengaduan atau penerbitan kebijakan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan.
Sukses terus Mbak Sukma, mudah-mudahan dilancarkan sampai implementasi akhir. Terima kasih. Saya Angke dari Subbag Evaluasi Kinerja dan Program. Terkait aplikasi monitoring pengaduan ini membantu kami dalam pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan indikator kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat di Ditjen PHPT, yang mana laporan yang disajikan mencakup hal-hal seperti frekuensi pengaduan yang masuk, jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti, dan juga menyajikan laporan terkait jumlah provinsi, kabupaten, kota yang banyak menerima pengaduan, serta banyak menyelesaikan pengaduan. Dengan aplikasi pengaduan ini akan mempermudah saya untuk menjawab pertanyaan yang ada di hotline, karena rekomendasi atas permasalahan tersebut dapat diperiksa dari database sistem. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi yang lebih detail terkait frekuensi pengaduan dan mempermudah membuat laporan tindak lanjut pengaduan. Dengan adanya sistem pengolahan pengaduan merasa terbantu karena dapat melakukan monitoring pemantauan pengaduan yang lebih detail. Selain itu, dengan adanya rekap data yang diintegrasikan dari berbagai kanal pengaduan, kami dapat melihat histori atau log pengaduan yang terinci sehingga dapat melihat disposisi atau pelimpahan pengaduan kepada Direktorat Teknis ataupun Direktorat Jenderal yang lain. Selain itu, dengan adanya catatan frekuensi pengaduan, kami dapat melihat pengaduan mana yang sudah sering masuk sehingga menjadi prioritas dalam penanganan yang akan dilakukan. Adanya catatan penanganan pengaduan dalam data di sistem tersebut, ketika kami menemui permasalahan yang serupa, kami dapat melihat penanganan yang pernah dilakukan dan menyampaikan alternatif penanganan pengaduan tersebut. Aplikasi ini memberikan kami selaku pranata komputer kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kami pelajari sebelumnya, seperti pengembangan dari sistem aplikasi sendiri, seperti alurnya, lalu juga untuk pengimplementasian database-nya, termasuk juga dengan perancangannya, struktur data, framework, dan juga bahasa pemrograman. Karena tentunya teknologi informasi itu harus selalu up to date, sehingga dengan adanya pengembangan aplikasi ini kita bisa belajar dengan hal-hal yang up to date terkait dengan informasi teknologi. Aplikasi ini memberikan kemudahan pada saya sebagai pengelola kehumasan untuk menentukan agenda setting yang tepat dan sesuai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta penyebaran informasi yang tepat kepada seluruh masyarakat di Indonesia.